Nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan vertikal sehingga mencapai ketinggian maksimal 50 meter. Jika diketahui massa peluru 1.500 gram dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar energi kinetik pada ketinggian 40 meter adalah. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian 50 meter. Dan di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik pada ketinggian 40 meter. Maka di sini karena bendanya berada di atas, di sini akan kita gunakan dengan energi potensial. Jadi di sini kita mengambil persamaan energi potensial sama dengan energi kinetik. Sehingga di sini EP sama dengan mgh. Maka di sini kita cari terlebih dahulu untuk energi potensial di titik ketinggian maksimum. Sehingga di sini untuk M, massa peluru di sini ada 1.500 gram, di sini adalah 1,5. Gravitasi di sini ada 10, di sini 10. Dan untuk ketinggiannya di sini maksimum ini adalah 50. Sehingga di sini 1,5 dikali 10 hasilnya adalah 15, dikali 50 hasilnya adalah 750. Sehingga di sini untuk energi potensial dari titik 0 ini adalah 0. Dan di sini pelurunya ditembakkan ke atas mencapai ketinggian 50 meter. Di sini energi potensialnya adalah 750. Maka di sini tadi karena kita menggunakan persamaan energi kinetik sama dengan energi potensial, jadi di sini energinya selalu tetap. Maka di sini apabila di titik ini, di titik 50 meter, di sini energi potensialnya adalah 750, di sini energi kinetiknya adalah 0. Dan di sini apabila setelah jatuh ke tanah, di sini energi kinetiknya adalah 750. Kemudian di sini kita cari yang 40 meter, maka di sini massa gravitasi ketinggian, di sini massa dan gravitasi tetap. Ketinggiannya di sini adalah 40 sehingga 1,5 dikali 10 ini adalah 15, dikali 40 hasilnya adalah 600. Sehingga di sini untuk energi potensial di titik 40 meter di sini adalah 600. Jadi di sini kita bisa mengikuti alurnya untuk energi potensial. Jadi di sini apabila semakin ke atas, di sini adalah energi potensial semakin besar. Dan untuk energi kinetik, di sini apabila ke bawah, di sini energi kinetiknya semakin besar. Maka di sini untuk 40 meter, energi kinetik sama saja dengan 750 dikurangi dengan 600. Hasilnya adalah 150. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini EP semakin naik, di sini semakin besar. Kemudian di sini EK, di sini apabila ketinggiannya semakin turun, di sini EK-nya semakin besar. Sehingga di sini untuk ketinggian 50, di sini energi kinetiknya 0. Kemudian di sini apabila di ketinggian 40, di sini energi kinetiknya menjadi 150. Dan di sini energi potensialnya menurun menjadi 600. Intinya di sini untuk energi kinetik dan energi potensial di sini selalu sama. Di sini hanya berpindah dari energi kinetik ke potensial atau potensial ke kinetik. Sehingga di sini yang ditanyakan energi kinetik pada ketinggian 40 di sini adalah 150 joule. Nomor 2. Isabel melakukan percobaan dengan menjatuhkan bola dari sebuah ketinggian. Baik, di sini bisa dilihat ini adalah Isabel menjatuhkan bola dari titik A, di sini ada titik B, titik C, dan titik D. Isabel menyimpulkan perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial pada titik C, yaitu baik, di sini kita akan mencari perbandingan energi kinetik dan potensial pada titik C. Titik C adalah di sini. Jadi di sini untuk titik C ini adalah 2 meter dari permukaan tanah atau 3 meter dari benda yang dilempar ke bawah.
Baik, pertama-tama di sini kita tulis dulu. Jadi yang di sini yang ditanyakan itu adalah perbandingan energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik, di sini kita tidak menggunakan setengah mv kuadrat. Namun di sini kita menggunakan persamaan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi di sini kita sama-sama menggunakan mgh atau massa, gravitasi, dan ketinggian. Di sini juga sama, massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, perbedaannya untuk energi kinetik, di sini ketinggiannya diukur dari atas. Jadi di sini dari benda semula yang dijatuhkan sampai ke titik C atau dari titik A ke titik C. Kemudian untuk energi potensial di sini ketinggiannya dari bawah, sehingga di sini dari titik C ke titik D atau dari titik D ke titik C. Baik, di sini kita masukkan angkanya. Untuk massa di sini sama karena bendanya di sini sama yang dijatuhkan. Untuk gravitasi di sini juga sama-sama 10. Di sini perbedaannya adalah tentang ketinggiannya. Di sini dari atas dan di sini dari bawah, sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Untuk massa di sini bisa kita coret, untuk gravitasi juga bisa kita coret. Sehingga di sini perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya adalah 3:2. Ini sesuai dengan jawaban yang A, 3:2. Nomor 3. Buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar berikut. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah, di sini diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Baik, jadi di sini kita lihat di sini sudah ada gambar pohon kelapa. Kemudian di sini ada kelapa yang di sini jaraknya dari tanah adalah 20 meter. Dan di sini diketahui masanya 2 kg. Kemudian di sini kita akan mencari energi kinetik saat berada di ketinggian 4 meter dari tanah. Nah, baik. Jadi karena di sini 4 meter dari tanah, ini bendanya berada di sini. Artinya adalah benda tersebut sudah jatuh 16 meter dari pohon. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini kelapanya jatuh, kemudian sampai di sini, ini adalah 4 meter di atas tanah. Nah, baik. Jadi di sini untuk mencari energi kinetik, kita menggunakan persamaan dengan energi potensial. Nah, jadi kita masukkan rumusnya EK sama dengan EP sama dengan mgh atau massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, untuk massa di sini kita masukkan 2 kg. Untuk gravitasi di sini kita masukkan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk ketinggian di sini kita tidak menggunakan 4 karena di sini 4 itu adalah ketinggian dari tanah. Jadi di sini kita menggunakan sisanya, jadi 20 negatif 4, yaitu 16 meter. Nah, jadi di sini kita menggunakan 16 meter. Karena apa? Karena di sini energi kinetik itu adalah semakin ke bawah itu semakin besar. Atau di sini bisa kita katakan energi kinetik saat kelapa masih berada di pohon, itu energi kinetiknya adalah 0. Kemudian saat kelapa jatuh ke tanah, itu energi kinetiknya di sini itu adalah maksimal. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan energi kinetik dari kelapa yang jatuh 4 meter di atas tanah, maka di sini kita menggunakan 16 meter. Sehingga di sini 2 dikalikan 10 dikalikan 16, 16 dikalikan 2 hasilnya 32. 32 dikalikan 10 hasilnya adalah 320 Joule. Ini sesuai dengan jawaban yang C, 320 Joule. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Belatik, selamat belajar dan selamat mencoba.